Kalau rumah tangga nggak ada masalah. Kalau satu rumah tangga nggak ada masalah, antum cepat telepon polisi. Mungkin sudah mati keduanya. Karena rumah itu sepi, nggak ada orang keluar apa, ada masalah jemaah. Seorang syekh di Jeddah dia cerita. Nih, ini pelajaran buat para wanita. Bagaimana dia harus kuat, tabah menghadapi permasalahan rumah tangga. Kebanyakan wanita itu dipersiapkan diri untuk menghadapi urusan dunia, tapi tidak dipersiapkan diri untuk menghadapi suaminya, menghadapi anak-anaknya. Anak-anaknya bandel sedikit sudah gak kuat. Suaminya ngomongnya kasar sedikit udah mau pergi. Seorang syekh cerita, di kota Jeddah sana ada seorang lelaki yang lagi ribut di rumah sama istrinya. Lagi ribut, panas nih, sampai si suami angkat tangan menampar istrinya. Ingat, orang yang pernah menampar wajah istrinya taubat sama Allah Subhanahu wa taala, karena haram hukumnya menampar istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hak wanita, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Wala tadribil wajha wala tuqabbih. Kau jangan memukul wajah istrimu dan jangan menjelek-jelekkan istrimu. Nggak boleh suami, oh istriku kayak gini kayak gitu, nggak boleh. Mukul wajahnya haram hukum. Akhirnya karena ribut biasa, suami lagi ribut, ibu-ibu makanya kalau suaminya lagi marah, istri jangan jawab. Kalau jawab habis. Suami ini lagi panas nih, kayak ombak naik, tsunami. Bagaimanapun dahsyatnya akan berlalu. Badai pun pasti berlalu. Tinggal kita ketika suami marah, diem nih. Entar lagi turun, selesai. Tapi kalau badai itu kita hantam juga, hancur kita. Kita melarikan diri aja dari amarah itu. Ini karena ribut, dipukul istrinya, ditampar wajah, nangis. Karena perempuan itu diciptakan memang kekuatan paling dahsyat wanita itu apa? Air matanya. Dia ada apa-apa, dia teteskan air mata. Nangis nih perempuan. Lagi nangis, tahu-tahu ada yang gedor pintunya, ngetuk pintu rumah. Disebutkan pakai bel atau apa. Akhirnya datang suami. Di rumah di situ kebanyakan ada kekernya jamaah ya. Di pintu itu ada apa? Ada lubang yang bisa untuk melihat. Di keker ternyata mertuanya datang. Mertuanya datang satu keluarga besar. Masya Allah. Bingung nih suaminya. Habis sudah rumah tanggaku ini. Akhirnya ya sudah, istrinya masuk ke dalam. Si suami mempersilahkan mertuanya ya salaman untuk duduk ya ruang tamu. Istri masuk ke dalam membasuh wajahnya. Dengan wajah yang merah, dengan air mata yang menetes, dia jumpain ibunda dan bapak. Ketika dia salaman sama ibu sama bapaknya, bingung. Ibu sama bapaknya, "Nak, kenapa kau nangis, nak? Ada apa kau menangis?" Apa kata anak itu? Dia mengatakan, "Ya Ummah, subhanallah, Allah tahu aku ini rindu sama kalian," katanya. Allah kirim Abah sama Ummi ke sini sama keluarga semuanya, kata dia. Masya Allah. Si suami melihat itu, alhamdulillah, selamat nih rumah tangganya. Kalau si istri ngomong, "Ini yang mukulin anak nih, Pak. Nih orangnya." Oh, habis tuh. Akhirnya si suami keluar rumah. Dia untuk beli makan malam ya. Dia keluar rumahnya. Dia beli makan malam. Sebelum sampai rumahnya dia mampir ke toko emas. Dia belikan buat istrinya sabuk dari emas seharga 10.000 real. Sekarang itu kira-kira 34 juta. Dia belikan sabuk. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, disiapkan makan malam ya. Udah mereka bersenda gurau makan malam sama mertuanya. Selesai itu pulang mereka. Nggak ada masalah. Mereka pulang. Suaminya mendatangin istrinya. Minta maaf kepada istrinya. Dia katakan, "Wahai istriku, aku minta maaf atas apa yang kulakukan kepadamu. Ini ada hadiah buat engkau," kata dia. "Nggak seberapa hadiah ini." Apa kata suaminya? Mengatakan kepada istrinya, "Anti tastahiqina ruhi." "Wahai istriku, kau berhak mendapatkan nyawaku." Begitulah seharusnya jemaah. Ketika ada masalah, istri tetap kunci
jangan sampai masalah itu keluar lewat jendela. Jangan sampai masalah itu keluar lewat pintu. Dia yang tahu dengan suaminya. Dan dia insya Allah yang bisa menyelesaikan masalah di rumah tangga. Baru kalau nanti setelah berusaha dengan sabar nggak ketemu jalan keluar, mungkin minta tolong orang. Jangan ngomong sama orang tua dulu. Orang tua biasanya kalau tahu langsung marah karena dia cinta. Dan istri yang tidak gampang-gampang memberitahukan masalahnya kepada orang tuanya adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kenapa dia tidak laporan kepada orang tuanya? Dia mengatakan cukup bapak ibu anak membesarkan anak. Cukup abah sama umi anak menyekolahkan anak, mengeluarkan uangnya untuk anak. Masa sekarang anak udah kawin, anak kasih masalah lagi mereka? Cukup mereka. Dan kita pun tahu di rumah tangga orang tua kita ada masalah. Dan itu wajar. Maka para mertua jangan gampang-gampang ikut campur. Dan para anak putri juga jangan gampang-gampang laporan.